akan menarik energi dia, seseorang yang kalian pikirkan. Ya, kita akan mencari tahu karma apa untuk dia yang udah menyakiti hati kamu. Namun ini adalah energi general ya, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi. Oke. Kita akan mencari dari energi dia aja dulu ya. Energinya seperti apa saat ini? Energi dia saat ini seperti apa? Oh. Door to Romance, Action, Anxiety, Envy. Oke. Oke. Apakah ini mantan kamu ya? Karena kok aku melihat dia saat ini sudah kayak membuka hatinya untuk orang baru gitu ya. Entah ini orang ketiganya atau ada orang lain dalam hidupnya selain kamu. Dan saat ini mungkin ada rasa berbunga-bunga dengan seseorang tersebut ya. Dia merasa diperhatikan, dia merasa diberikan kasih sayang gitu. Dia action banget ke orang ini ya. Kayak lagi menggebu-gebunya, lagi mengejar-ngejar seseorang ini. Ya, bisa jadi ini adalah orang baru yang mungkin baru aja dia kenal, jadinya dia masih lagi berbunga-bunganya. Tapi di balik itu semua ada rasa gelisah, khawatir, cemas akan sesuatu hal dalam hidupnya. Ya, untuk percintaan dia lagi bahagia, tapi ada sesuatu hal dalam hidupnya yang membuat dia merasa sedih. Dan di sini dia sepertinya iri dengan seseorang. Ya. Kita akan mencari tahu lagi karma yang akan dia dapatkan untuk seseorang yang udah nyakitin kamu. Oke, ada Ten of Swords. The King of the Ocean. Three of Cups. The Wheel of Fortune. Ada Six of Cups. Oke. Mungkin sesekali dia mengabari kamu, tapi untuk saat ini mungkin komunikasinya kurang bagus. Mungkin bisa jadi seseorang ini sudah datang pergi dan dari hati kamu ya. Kadang tiba-tiba dia muncul ketika kamu mencoba untuk move on, dianya datang gitu ya. Tapi ketika kamu udah memberi dia kesempatan, dianya mengabaikan, bahkan selalu mengkhianati ketulusan kamu di sini. Oke. Karma apa yang akan dia dapatkan? Untuk saat ini, energi yang aku lihat, dia lagi berbahagia dengan pasangannya saat ini. Jika pasangannya adalah kamu, berarti dia berbahagia dengan orang lain. Ada orang ketiga di sini, ya. Tapi nantinya dia bakal merasa tersakiti. Ada Ten of Swords. Dia akan terluka dengan pasangannya tersebut, ya. Di sini dia akan menerima akibat juga dari ketidakdewasaan sikap dia, ya, yang selama ini masih childish sekali.
Meskipun mungkin ya tua umurnya, tapi sikapnya masih benar-benar kekanak-kanakan gitu. Oke. Dia akan stres sendiri. Dia akan tersakiti. Dia akan menyesali perbuatannya, terutama sudah menghadirkan cinta segitiga di sini. Mungkin akhirnya kalian akan berpisah, mungkin kalian udah berpisah gitu ya. Karena dia mungkin saat ini memilih orang ketiganya itu, atau memilih seseorang yang saat ini dah samping dia. Tapi kedepannya aku melihat dia seperti iri dengan pencapaian yang kamu dapatkan. Dia iri dengan keberuntungan yang kamu miliki, yang dimana akhirnya dia merasa rindu perhatian kamu. Ya, jadi setelah dia merasa tersakiti, terus kemudian melihat kamu menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Kemudian dia rindu, ingin ketemu lagi, ingin terhubung lagi sama kamu. Ya. Baru dia ada rasa penyesalan. Kenapa ya dia harus aku tinggal? Kenapa ya dulu aku tinggalkan demi orang lain? Padahal orang lain ini saat ini udah nyakitin aku, udah nyanyiakan aku, seperti aku udah nyanyiain dia gitu. Ada pemikiran seperti itu akhirnya nanti ya. Oke. Apalagi? Berarti yang satu dia akan tersakiti ya karena cinta di situ. Wow, ada the tower juga. Ada ace of cup. Pack of sword. The sun. Dan ada five of sword. Oke. Setelah dia melihat kamu sudah memiliki kestabilan, dia merindukan kamu, dia ingin bersama kamu lagi. Tapi semakin dia menyadari ternyata bertubi-tubi sebuah kejadian hadir dalam hidupnya. Sebuah kehancuran. Enggak hanya tentang percintaan dia, tetapi tentang sesuatu yang udah dia usahakan. Jika dia adalah seseorang yang pekerja keras, yang sempat meninggalkan kamu dengan alasan pekerjaan gitu ya, dengan alasan fokus dengan karirnya, orang ini akan mendapatkan sebuah masalah tentang karirnya juga, di mana perasaannya akan naik turun seperti jet coaster ya, mudah emosi, sensitif gitu. Apalagi dia di sini masih akan sering stalking kamu, mencari tahu gimana sih keadaan kamu, apakah udah bisa bertemu seseorang yang lebih baik dari aku, atau menemukan ini itu gitu. Yang akhirnya dia pusing sendiri ya. Oke. Meskipun seandainya dia ya mungkin sudah memiliki pasangan dan masih memiliki pasangan ya, selain dia disakiti oleh pasangannya tersebut karena tidak sesuai dengan ekspektasi dia seperti membanding-bandingkan gitu ya. Dia seperti mendapatkan sebuah pencerahan. Akhirnya dia kehilangan seseorang yang benar-benar tulus sama dia. Ya. Jadi masalahnya yaitu tentang tentang pengkhianatan yang akan dia rasakan, atau rasa sakit hati karena seseorang yang dia pilih itu, dan ada sebuah kehancuran tentang kestabilan keuangan dia ya, yang akhirnya yang lebih berpengaruh untuk dia menyesali bukan karena tersakiti soal cinta, tapi lebih ke arah kestabilan keuangannya yang kurang bagus ya. Dan itu dia seperti seseorang yang akan ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya selalu memuja dia, yang selalu ada buat dia gitu. Ya, dia kayak akhirnya merasa sendiri, hanya memiliki beberapa teman, dan itu pun hanya kayak jika ada perlulah gitu ya. Akhirnya dia benar-benar kayak menyadari bahwa selama ini siapa sih yang tulus untuk dia? Siapa sih yang selalu menerima dia tanpa melihat embel-embel ini itu gitu ya. Dari situlah nanti dia akan menyadari semua yang udah dia lakukan. Jadi aku lihat The Tower ini lebih ke arah kestabilan keuangan dia yang akan hancur
Ya, karir yang udah dia bangun akan lenyap gitu aja ya. Oke? Itu yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.